Pandemi COVID-19 tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki dampak besar pada sektor sosial ekonomi masyarakat. Bila para tenaga medis berposisi di depan, maka insan yang bergerak dalam penyediaan pangan berada di posisi pertahanan. Dan ketahanan pangan merupakan salah satu pertahanan yang paling strategis dalam melawan penyebaran virus COVID-19. Untuk tetap bertahan, sektor pertanian perlu strategi yang tepat. Berikut adalah 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tetap bekerja dan semangat mewujudkan kemandirian pangan. Seluruh insan pertanian, termasuk petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta, dan pelaku sektor pertanian lainnya harus bersinergi dan tetap bekerja dengan semangat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kerap mengatakan sekarang adalah saatnya kita menjadi pahlawan bagi bangsa dan negeri ini. Strategi kedua adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum reformasi sektor pangan. Indonesia dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Strategi yang ketiga adalah optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Ketahanan pangan keluarga merupakan fondasi penting dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan perkarangan yang dilakukan oleh keluarga atau komunitas ini diharapkan dapat membentuk kawasan yang kaya dan mampu memproduksi sumber pangan secara mandiri. Keempat, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat. Terdampaknya perekonomian masyarakat semakin meningkatkan potensi rawan pangan. Untuk itu, Indonesia harus dengan cepat dan tepat dalam memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI AD tengah meluncurkan ATM beras. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi dalam menyediakan akses pangan yang mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang sangat terdampak. Strategi kelima adalah menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani. Kementerian Pertanian saat ini tengah mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani hingga mencakup 34 provinsi. Pasar mitra tani selama ini menjadi penghubung bagi petani yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Kementerian Pertanian juga terus mendorong efisiensi rantai pemasaran dengan turut memfasilitasi kerjasama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online. Strategi terakhir adalah menjaga petani kita untuk tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi. Petani adalah pelaku utama pembangunan pertanian. Kesehatan dan kesejahteraan petani menjadi tanggung jawab kita semua. Itulah 6 strategi bagi sektor pertanian saat ini. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bagaimana mampu bertahan dan berpihak kepada rakyat kecil. Upaya kita untuk bertahan selama krisis ini akan menjadi kekuatan yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan negara. Maju pertanian, maju Indonesia. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the
only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Perkenalkan, nama saya Ari Sandi dari program studi ilmu kelautan kampus Piper Kutai Timur. Di sini saya bersama dengan Bapak siapa? Pak Wahab. Di sini saya melaksanakan kuliah kerja nyata KKN 2020. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Wahab terkait dengan yang saya tanyakan di sini, ada enggak kendala saat Covid? Maksudnya pengaruh ketika penanaman ini, misalnya bibitnya mahal atau murah atau segala macam. Iya, sangat berpengaruh deh, karena itu kita mau menjual keluar terbatas. Kedua itu juga kan dari segi bahan-bahan yang kita perlukan kayak pupuk, racun, itu juga melonjak naik harganya. Jadi dari segi penjualan sama barang yang mau kita beli itu tidak seimbang. Tapi yang mau tidak mau kami harus lakukan. Nah itulah untuk sumber penghasilan untuk keluarga. Makan tiap hari ya inilah karena baik. Tidak juga terlalu jauh lah naiknya. Tapi naik Pak ya? Iya, naik kayak pupuk, ya racun. Tidak seberapa juga sih naiknya. Cuma kadang penjualannya yang paling trok. Maksudnya di saat harga tomat harga 10.000 kemarin per kilonya, turun drastis, larinya ke 4.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Nah disinilah yang menjadi kendala. Ya kalau masalah bibit sama racunnya sih tidak dipersoalkan sih. Cuma dari harga penjualannya itu, karena terbatas juga kita keluar membawa. Melonjak turun. Kalau dulu bisa dibawa keluar, ya kalau sekarang sih ya kita tunggu aja pembeli datang. Itu pun kalau ada dia datang. Banyak barang itu busuk aja tidak terjual. Nih, yang saya tanyakan ini misalnya kayak pembelian bibit itu kayak mana Pak? Misalnya mesan atau apa? Kadang besar, kadang ada juga toko di sini kan toko tani, ya. Kadang kami beli di sana. Harga? Ya agak ada, tidak juga terlalu jauh naik sih. Kadang per bungkus naiknya 5.000 rupiah. Itu aja, dan tidak juga terlalu inilah. Masih standar aja. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya. Cuman itu aja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.